Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina Hayati dari program studi akuntansi semester 4 dengan NIM 031112200052. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya menganalisis dengan 4 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Di sini saya menganalisis PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk pada tahun 2023 dan 2022. Di sini terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Hanjaya dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari eh, rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Kita hitung dulu yang tahun 2023. Aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Aktiva lancarnya sebesar 40 juta 66.044 rupiah dibagi dengan liabilitas jangka pendek sebesar 23.302.684 rupiah menghasilkan 1,72 kali dan tahun 2022 menghasilkan 1,69 kali dengan rata-rata industri 1,55 kali. Dengan analisis, jika rata-rata industri 1,55 kali, maka perusahaan tahun 2022 dan 2023 berada dalam kondisi baik karena rasionya di atas rata-rata industri. Lalu selanjutnya, mencari rasio cepat. Rumusnya, current asset dikurangi inventory, maaf, yaitu current assetnya sebesar 40 juta 66.044 rupiah dikurangi dengan persediaan 19 juta 14.017 rupiah menghasilkan 21 juta 52.027 rupiah. Lalu dibagi dengan current liabilities sebesar 23 juta 302.684 rupiah menghasilkan 0,90 dan tahun 2022-nya juga sama cara menghitungnya seperti tadi dan menghasilkan 0,94 kali. Dengan rata-rata industri 0,885 kali. Analisisnya, jika rata-rata industrinya 0,85 kali, maka keadaan perusahaan tersebut baik. Kondisi ini menunjukkan perusahaan tidak harus menjual persediaan apabila ingin melunasi utang lancarnya. Lalu selanjutnya, rumus untuk mencari rasio kas, yaitu kas dan bank dibagi current liabilitas. Kas dan banknya sebesar 2.695.159 rupiah dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya sebesar 23.302.684 rupiah menghasilkan 12%. Dan tahun 2022-nya menghasilkan 13% dengan rata-rata industri 15%. Analisisnya, jika rata-rata industri 15%, maka keadaan perusahaan kurang baik karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian aktivanya. Lalu selanjutnya, rumus untuk mencari rasio perputaran kas, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja bersih.
Yang pertama, kita menghitung dulu. Pertama, kita menghitung dulu. Pertama, kita menghitung dulu modal kerjanya sebesar 40.606.044 rupiah dikurangi 15.250.220 rupiah menghasilkan 24.815.824 rupiah, lalu dibagi dengan penjualan bersih dibagi modal kerja yang tadi. Penjualan bersihnya sebesar 515.983.334 rupiah. Lalu tahun 2022-nya juga sama, sebesar cara hitungnya juga sama kayak tadi dan menghasilkan 3,98 kali. Lalu rata-rata industrinya sebesar 5 kali. Maka analisisnya, jika rata-rata industrinya 5 kali, maka kondisi perusahaan kurang baik karena jauh dari rata-rata industri. Lalu selanjutnya kita mencari inventory to net working capital. Rumusnya inventory dibagi current asset dikurangi liabilitas. Pertama nyari dulu yang current asset dikurangi liabilitas, hasilnya 16.793.360 rupiah. Lalu nyari inventorinya, yaitu persediaan 19.014.017 rupiah dibagi dengan yang tadi menghasilkan 113%, dan tahun 2022-nya juga sama menghasilkan 75% dengan rata-rata industri 110%. Maka analisisnya, jika rata-rata industri 110%, maka kondisi perusahaan tahun 2022 kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Sedangkan perusahaan tahun 2023 baik karena di atas rata-rata industri. Ini terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya. Rasio yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama mencari debt ratio. Rumusnya total debt dibagi total aset. Total asetnya 55.316.264 rupiah dibagi dengan jumlah liabilitasnya sebesar 25.446.411 rupiah menghasilkan 46%. Tahun 2022-nya juga caranya sama kayak yang tadi, menghasilkan 49% dengan rata-rata industri 35%.
Maka analisisnya, jika rata-rata industri 35%, perusahaan masih di bawah rata-rata industri, hingga akan sulit perusahaan memperoleh pinjaman. Untuk selanjutnya, untuk mencari debt to equity. Rumusnya total utang dibagi ekuitas. Yang pertama, total utangnya sebesar 25.446.411 rupiah dibagi dengan jumlah ekuitas sebesar 29.869.853 rupiah, menghasilkan 85% pada tahun 2023, dan tahun 2022-nya 94%, dengan rata-rata industri 80%. Analisisnya, jika rata-rata industri 80%, maka kondisi perusahaan masih kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya, mencari long term debt equity. Rumusnya long term debt dibagi equity. Long term debt-nya long term debt-nya sebesar 2.143.727 rupiah dibagi dengan 29.869.853 rupiah, menghasilkan 7% pada tahun 2023 dan 7% pada tahun 2022, dan rata-rata industri 6%. Nah, jika rata-rata industrinya 6%, maka perusahaan dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Lalu selanjutnya, rumus mencari time interest earned. Rumusnya EBIT dibagi biaya bunga. Di sini EBIT-nya sebesar 10.311.213 rupiah dibagi dengan minus 41.748 rupiah, menghasilkan minus 246,99 kali tahun 2023, dan 2022-nya minus 165,30 kali. Dengan rata-rata industri 250 kali. Nah, jika rata-rata industrinya 250 kali, maka kondisi perusahaan tahun 2022 dan 2023 kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Lalu selanjutnya mencari fixed charge coverage. Rumusnya itu EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Pertama, nyari dulu yang EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa, menghasilkan 403.541 rupiah, dan biaya bunga ditambah kewajiban sewa menghasilkan 247.755 rupiah. Hasil bagi ini, lalu ini dibagi dan menghasilkan 2 kali pada tahun 2023. Dan tahun 2022-nya juga sama, cara menghitungnya seperti tadi, dan menghasilkan 2 kali. Dengan rata-rata industri 5 kali. Analisisnya, jika rata-rata industrinya 5 kali, maka kondisi perusahaan tahun 2022 dan 2023 kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Lalu rasio selanjutnya itu rasio aktivitas. Yang pertama, rumus untuk mencari receivable turnover. Rumusnya penjualan bagi piutang. Kita menghitung dulu piutangnya. Piutangnya itu pertama yang ini kita menghitung dulu, lalu menghasilkan 3.611.729 rupiah. Ini dibagi yang penjualan bersih 115
Rp15.983.384 dibagi dengan yang 3 juta ini. Yang tadi menghasilkan 32 kali. Dan tahun 2022-nya menghasilkan 33 kali. Dengan rata-rata industri 30 kali. Analisisnya, jika rata-rata industri 30 kali, maka penagihan piutang dianggap berhasil karena di atas rata-rata industri. Lalu selanjutnya mencari rata-rata penagihan piutang. Rumusnya jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran piutang, yaitu 360 dibagi 32 yang di atas ini menghasilkan 11 dan tahun 2022-nya juga sama menghasilkan 11. Dengan rata-rata industri 10 hari. Analisisnya jika rata industrinya 10 hari maka dikatakan baik. Lalu mencari inventory turnover. Rumusnya penjualan dibagi persediaan. Penjualannya sebesar 115.983.384 rupiah pada tahun 2023 dan dibagi dengan 19.014.017 rupiah pada tahun 2023 juga sama. Menghasilkan 6 kali. Tahun 2022-nya juga sama menghasilkan 6 kali dan rata-rata industri 5 kali. Analisisnya, jika rata-rata industri 5 kali, maka penagihan piutang dianggap berhasil karena di atas rata-rata industri. Lalu mencari day of inventory. Rumusnya jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran persediaan, yaitu 360 dibagi yang 6 kali ini. Menghasilkan 59 tahun pada tahun 2023 dan 59 juga dari tahun 2022 dengan rata-rata industri 50 hari. Analisisnya jika rata-rata industrinya 50 hari maka dikatakan baik. Lalu di sini mencari working capital turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja. Yaitu penjualan bersihnya 115.983.384 rupiah dibagi dengan ekuitas sebesar 29.869.853 rupiah menghasilkan 3,88 kali pada tahun 2023 dan 3,95 pada tahun 2022. Dengan rata-rata industri 40 kali. Nah, jika rata-rata industrinya 40 kali, maka perusahaan harus bekerja keras untuk meningkatkan rasio perputaran modal. Selanjutnya, rumus untuk mencari fixed asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2023 menghasilkan 7,61 kali dan 2022 menghasilkan 8,28 kali dengan rata-rata industri 9 kali. Nah, jika rata-rata industrinya 40, maaf ini salah. Jika rata-rata industrinya 9 kali, maka perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktifanya. Lalu, rumus yang terakhir dari rasio aktivitas adalah mencari aset turnover. Total aset turnover. Rumusnya penjualan dibagi aktiva, total aktiva. Menghasilkan 2,10 pada tahun 2023 dan 2,03 pada tahun 2022 dengan rata-rata industri 3 kali. Analisisnya, jika rata-rata industri 3 kali, maka terjadi penurunan rasio.
Lalu di sini ada analisis untuk rasio probabilitas. Yang pertama itu untuk mencari margin laba. Rumusnya penjualan bersih dikurangi harga pokok. Penjualan bersihnya sebesar 115.983.384 rupiah dikurangi dengan minus 96.652.987 rupiah menghasilkan 212.636 rupiah dan dibagi dengan talas. Jadi yang ini tadi dibagi dengan talas. Talasnya sebesar 115.983.384 rupiah menghasilkan 183% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 dan 2022-nya juga sama sebesar 183% dengan rata-rata industri 180%. Analisisnya, jika rata-rata industri 180%, maka margin laba perusahaan dikatakan baik. Lalu selanjutnya mencari return on asset. Rumusnya itu earning after interest and tax dibagi total aset menghasilkan 19% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2022 dengan rata-rata industri 20%. Analisisnya, jika rata-rata industri 20%, maka margin laba kurang baik karena rendahnya perputaran. Selanjutnya mencari ROI. Rumusnya itu earning after interest and tax dibagi investment menghasilkan 15% pada tahun 2023 dan 12% pada tahun 2022 dengan rata-rata industri 10%. Analisisnya, kondisi ROI dapat dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Selanjutnya, mencari ROE. Rumusnya, earning after interest and tax dibagi equity menghasilkan 27% pada tahun 2023 dan 22% pada tahun 2022 dengan rata-rata industri 25%. Analisisnya pada tahun 2022 dikatakan baik karena di atas rata-rata industri, sedangkan tahun 2023 kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Dan rumus yang terakhir dari rasio probabilitas adalah untuk mencari laba per lembar saham biasa dengan rumus laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar menghasilkan 115.202 rupiah pada tahun 2023 dan 90.845 rupiah pada tahun 2022 dengan rata-rata industri 80.000. Analisisnya dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.